Bakal calon gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu membangun konsolidasi dengan Dewan Pimpinan Cabang Partai PDI Perjuangan Kabupaten Maibrat pada Selasa 22 Juli 2024. Momentum itu sebagai bagian dari implementasi perintah Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan melalui surat penugasan untuk melaksanakan konsolidasi dengan seluruh pengurus Partai PDI di wilayah itu. Kegiatan serupa pun akan dilaksanakan di seluruh kabupaten sesuai dengan surat penugasan DPP Partai PDI Perjuangan. Ya, Bupati Asmat, ya, beliau ya mempunyai kerinduan, rasa terpanggil, ya panggilan hati nurani, karena selama ini ada di Papua, dan kebetulan provinsi baru ini ada di kita punya daerah. Beliau mau kembali, sudah banyak, beliau sudah melakukan yang terbaik, ya. Sudah melakukan yang terbaik, dan ini saya bicara bukan saya mau kampanye mau apa, tidak, saya bicara apa yang fakta ya yang terjadi. Dan beliau selama memimpin di sana termasuk bupati yang berprestasi, sehingga beliau punya sejumlah ya kemampuan, pengalaman, dedikasi, ya dia mau kembali ke dia punya daerah. Ya, dia rasa terpanggil untuk dia kembali ke dia punya daerah. Sehingga dari sisi beliau mau maju, ya ada berapa aturan-aturan yang harus beliau ya harus lakukan untuk menuju ke sana. Yang pertama, kami DPC PDI Perjuangan, dan beliau ini adalah kader murni PDI Perjuangan. Ya. Dan dia berprestasi ya berkali-kali pemilu, baik itu pemilu bupati dan pemilu DPR. Ya, salah satu putra terbaik orang Papua, kader PDI Perjuangan yang cukup berhasil. Dan kemarin di pemilu legislatif kemarin di sana, ya. Kalau kami di Maibrat itu hanya baru 3, tapi beliau urus daerah Asmat itu 12 kursi. Nah, terus dari 12 itu 5 perempuan. Ya. Jadi biasanya orang bilang bapak-bapak anggota dewan, tapi kalau di Asmat bapak ibu anggota dewan karena ada perempuan perwakilan di sana. Ya. Dan dari ini mereka harus ya ada berapa calon kepala daerah yang ada ketentuannya, mereka harus mencari perahu rekomendasi, sehingga tahapan ini dari PDI Perjuangan ada memberikan surat tugas sebelum tim survei turun. Jadi surat tugas ini diberikan kepada beliau salah satu untuk memerintahkan beliau melakukan konsolidasi ke semua kabupaten kota yang ada di Provinsi Papua Barat Daya. Dan untuk hari ini beliau bertemu dengan kita di DPC Maibrat bersama masyarakat yang ada di sini. Ya. Sehingga beliau tadi berkesempatan untuk datang di sini, tapi sebentar dia ada pertemuan juga di ASJ dengan masyarakat Sorong Selatan. Dia bertemu selesai itu yang tadi saya telepon mendesak untuk beliau harus ke sini segera. Dan beliau sudah tiba, ada bersama dengan kita, ya, ada bersama dengan kita. Setelah konsolidasi selesai, beliau begitu kembali ke daerah lain, kita di sini siap. Kita di sini siap, kami DPC siap dengan semua seluruh struktur dan kekuatan mesin partai yang ada, dengan
masyarakat Maibrat ini sudah, walaupun orang Maibrat banyak, tapi yang rasa terpanggil mereka suka itu sudah tidak bisa mau datang rubah-rubah lagi. Ya, jadi kita tetap siap karena nanti ada tim survei yang turun. Ya, Bapak Ibu semua ada yang di pondok-pondok di jalan. Ya, lihat kalau orang turun tanya, yang bawa pakaian mau jualan dia tanya, atau siapa itu tim surveinya. Ya, tanya gubernur yang ada di sini dari yang Papua Barat Daya ini, ya, kamu suka siapa? Ya, kamu langsung kasih tahu, kami suka Bapak Elisa kamu, ya. Kita sepakat ya? Ya. Karena itu salah satu ini. Jadi nanti setelah ini beliau perjalanan panjang, masih ada ke kabupaten-kabupaten lain, dan nanti seketika rekomendasi sudah turun, mendaftar resmi di KPU, ini mereka sebagai bakal calon, sementara kita duduk ini masih bakal calon. Nanti mendapat rekomendasi, mendaftar di KPU resmi, baru calon, ditetapkan sebagai calon gubernur. Nanti calon gubernur itu kita kasih pono Ela, kita kasih pono Kumurkek, kita kasih pono Aitinyo, kita kasih pono di mana yang ditetapkan untuk kampanye. Beliau turun dengan tim kampanye nasional, baru kita hadir ke sana, beliau paparkan visi misi. 5 tahun ke depan tuh dia mau lakukan apa, kebijakan apa di Maibrat ini. Ya, jadi ya inilah beliau sosok yang ya saya pernah dengar cerita juga, ya, tapi saya tidak sempat lihat, masih kecil. Ya, beliau dulu sekolah SMP di sini. Dia jalan kaki itu tembusnya di samping ini. Dari arus lewat jalan ini sampai tembus pas di depan warung itu. Ya, lewat biasa Mama Pudusun yang ada di mana? Beria. Lewat nanti pagi-pagi sekali sudah tembus di sini, baru jalan ke sini pergi sekolah. Jadi teman kelas ini dengan Ibu Bendahara ini, teman kelas, satu kelas. Ya. Jadi beliau ini tidak asing lagi. Ya. Jadi kita tetap semangat, ya. Kita tetap semangat. Kita tetap semangat untuk dukung. Ya, kita sama-sama berdoa supaya beliau mendapatkan rekomendasi. Ya. Dia mendapatkan rekomendasi, dan kita semua beri dukungan doa untuk beliau, dan sudah resmi itulah kita siap untuk memberikan dukungan. Ya kasih tahu untuk Pak Kambu bahwa masyarakat di sini itu ya sudah 80% itu sudah tinggal menunggu saja. Kalau sudah ditetapkan dan masuk di billing itu nanti 80% orang pilih Bapak. Ya, di sini. Ya. Jadi kami ini sudah jalan di mana dengan kepentingan partai, kami sudah konsolidasi jalan. Karena ya Bapak ini adalah abang kita, senior kita, kader kita, partai taruh badan untuk kepentingan. Ya, terima kasih. Ya, ini saja yang saya dapat sampaikan. Kita beri aplaus untuk kita semua. Demikian apa yang saya dapat sampaikan, dan sebelum saya mengembalikan waktu, mari kita petik salam perjuangan. Merdeka! Yang saya hormati Ketua dan Pengurus PAC di lingkup Kabupaten Maibrat, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, Bapak, Ibu, undangan dan hadirin yang saya hormati. Selamat sore. Salam jumpa dalam kasih Tuhan. Saya ajak kita sebelum memulai, mari kita petik salam kebangsaan kita. Merdeka! 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 Pertama, saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik. Di tengah-tengah kesibukan kita semua, Tuhan bisa pertemukan kita sore hari ini dalam keadaan sehat, aman, dan penuh dengan damai, penuh dengan persaudaraan.
Saya lihat semua yang ada ini datang macam tidak ada beban, betul gembira. Ini tanda baik. Tanda baik. Bapak Ibu saudara sekalian, seperti tadi disampaikan, pepatah kuno bilang tak kenal maka tak sayang. Jadi izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu. Saya Elisa Kambu, anak Maibrat. Ya, kebetulan numpang lahir di sini. Tempatnya di Kampung Tolak itu. Itu tempat saya lahir di sana. Ya, kampung kedua setelah Kampung Yohoel. Jadi Yohoel, Kampung Tolak, Viane, baru naik semua di Semu, baru turun lagi, kembali lagi. Itu kira-kira. Jadi itu tempat saya lahir. Saya besar di sekitar sini. Nanti waktu sekolah baru pergi sekolah di Arus. SMP di sini dan SMA di Sorong, masuk Kuncen, dan Tuhan bawa ke Papua Selatan. Di Papua Selatan kurang lebih 30 tahun sebagai ASN di sana. Saya sudah berkeluarga, istri satu, ya satu dulu sudah meninggal, baru satu lagi. Dua-duanya perempuan Kamboya. Kebetulan orang mau semua, jadi begitu. Begitu, saya bisa kawin sama Mama Din, baru engkau kira-kira bagaimana? Ya, ini kebetulan ini saya punya adik, ya. Kami dua perempuan, ya, karet yang menghadirkan kami dua. Saya yang kakak baru dia adik. Saya punya anak 3, yang pertama sudah menikah dan perempuan timur. Yang nomor 2 saat ini masih di Bandung, tahun depan mungkin selesai. Masih bujang, kalau ada yang berminat silakan nanti bisa. Ya, bisa mencari dan bisa berkomunikasi dengan kita kalau ada yang mau. Nah, yang kecil masih kelas 1 SMP, perempuan. Saya pegawai negeri di Asmat, ya pernah jadi camat 6 tahun. Ya 8 bulan Kabid Sosbud di Bapeda, 3 bulan Kepala Inspektorat, 3 tahun 19 hari Sekda Asmat. Dan puji Tuhan di 2015 ya ikut pemilu kada. Ikut karena diminta, bukan karena mau. Macam sekarang saya datang sini karena diminta, bukan mau. Masyarakat Asmat minta, ya saya ikut pemilu kada, puji Tuhan. Ya, walaupun saya waktu itu diperhadapkan dengan isu harus Asmat, harus Katolik, karena Asmat itu mayoritas penduduk lokal tuh Katolik. Tapi Tuhan berkehendak lain. Tuhan izinkan saya 2 kali pemilu di sana dan saya menanglah. Saya tidak pernah berminat untuk menjadikan kotak kosong dan lain sebagainya, tidak pernah. Karena pertandingan itu seru kalau ada lawan begitu. Kalau orang yang takut tuh yang mau bikin kotak kosong gitu. Harus ada teman baru seru. Itu kira-kira begitu. Jadi seperti itu. 2020 dan saat ini saya masih jadi Bupati Asmat. Sesuai dengan PKPU yang terbaru ini, ya harusnya itu dan putusan MK yang terbaru, karena undang-undang pemilu kada ini 2020-2024, tapi sudah digugat ke
Mahkamah Konstitusi sudah diputuskan untuk masa jabatan diperpanjang sampai dengan pelantikan kepala daerah terpilih. Untuk kami yang maju di luar provinsi, karena saya di Papua Selatan, saya datang ke Papua Barat Daya, maka saya harus mengundurkan diri. Nanti tepatnya itu tanggal 22 September, saat penetapan KPU sebagai calon, itu baru otomatis berhenti jabatan saya situ. Jadi masih ada 2 bulan ke depan. Nah, itu kira-kira begitu. Dan puji Tuhan karena doa dari orang Mebrat, doa dari orang Sorong Raya, saya bisa hadir di sana, membuat saudara-saudara kita di sana juga bisa tertawa, bisa senyum, bisa menikmati fasilitas yang ada. Dulu susah naik pesawat, sekarang bisa naik pesawat. Dulu mau berobat setengah mati kita rujuk jauh, sekarang bisa berobat di tempat. Dulu sekolah susah, sekarang bisa. Jadi mereka juga tertawa, senyum. Itu karena doa dari Bapak Ibu di sini. Sehingga saya bisa menjadi berkat di sana. Bukan karena saya, tapi doa dari Bapak Ibu, keluarga besar yang ada di tanah ini, khususnya di Kepala Burung. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya di partai saat ini ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Asmat. 2016 sampai dengan hari ini masih ketua DPC. Setelah ada pemekaran provinsi di DPD PDI Perjuangan Provinsi Papua Selatan, saya wakil ketua Bapilu. Dan puji Tuhan, kami di Asmat dulu pemilu 3 kali sebelum saya bergabung itu PDI Perjuangan selalu mendapat 5 kursi. Setelah 2016 saya masuk pemilu 2019 dari 6 menjadi 12. 12 itu 4 perempuan asli Asmat. Ada perempuan Korwai ya, kalau nonton Rumah Pohon, ada Kaigar, ada Sawi. Ini suku-suku yang terjauh lah, tapi hari ini mereka bisa menikmati kehadiran negara ini melalui doa dari Bapak Ibu di sini. Kemarin pemilu 2 kali pemilu menang. Pemilu legislatif kemarin, ya itu kami dapat 13 kursi, tapi di MK 1 hilang, jadi tetap 12. Dan nanti ketua DPR 2024-2029 ini perempuan Asmat. Karena ketua DPR yang sekarang nanti maju, kami 2 kali itu kami PDI Perjuangan usung sendiri, kader sendiri, bupati dan wakil bupati itu dari PDI Perjuangan sendiri. Kali ini juga kita usung sendiri. Teman-teman partai lain silakan mau gabung, kalau tidak juga tidak apa-apa. Waktu maksudnya di Asmat. Kami sebagai tanggung jawab Bapilu, kami menang di Papua Selatan. 7 kursi bisa mengusung sendiri. Dari 7 kursi ini, Dapil Asmat 7 kursi, itu PDI Perjuangan sumbang ambil 3. 4 yang lain, partai yang lain satu-satu. Kita sumbang 1 kursi pusat. Kalau cari di rekapitulasi presiden, hanya 2 di antara semua kabupaten kota yang ada di Papua yang
Ganjar menang itu hanya Paniai dengan Asmat. Tapi yang itu kita sudah selesai, pemilu sudah selesai. Kita tidak usah berpikir lagi di situ. Jadi itu perjalanan saya seperti itu. Bapak Ibu saudara sekalian, seperti tadi disampaikan bahwa memang kami mendapat penugasan, kami ada 3 orang. Pak Yopi Wayangkau, Ketua DPD. Yang kedua adalah Lambert Jitmau dengan Samsudin Anggiluli. Yang ketiga adalah saya. Tapi saya berkeyakinan karena kami punya partai nomor 3, jadi saya yang pasti akan mendapat kesempatan. Tapi kami 3 punya hak yang sama. Tapi ini proses berjalan. Jadi apa yang kita kerjakan hari ini adalah mandat perintah dari surat tugas itu. Konsolidasi. Itu kira-kira seperti itu. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau saya mau ingat diri sendiri, saya semuanya sudah tersedia, tinggal saya di Papua Selatan. Mau apa lagi? Usung sendiri, tidak perlu sibuk kasih keluar biaya lagi. Urus sana, urus ini. Minimal jadi wakil gubernur itu sudah ada. Ya karena mungkin saya bukan orang asli di sana. Tapi kan orang Papua, undang-undang kan bilang orang Papua. Undang-undang tidak menyebut wilayah adat. Untuk gubernur, untuk Otsus ini. Dia menyebut suku Papua. Dia tidak menyebut wilayah adat. Tapi saya datang ini, mau kembali ke Papua Barat Daya ini pergumulan yang panjang. Sudah didoakan lama, banyak. Dari 2021 ya kami berdoa. Di pernyataan tuh ada orang lihat saya pindah domisili. Pindah domisili. Terus banyak ya orang yang sudah didoakan, sudah melihat. Dan saya datang ke sini karena memang Tuhan yang perintahkan. Jadi sebagai manusia normal saya tidak mungkin mau datang bunuh diri di sini. Tapi saya datang untuk jadi gubernur Papua Barat Daya. Dalam perjalanan itu 2020 teman-teman pastor ini ada sekitar 19 orang. Wilayah Manokwari, Sorong, datang ke Asmat. Saya sempat jamu mereka di rumah. Dan mereka minta untuk saya pulang tapi waktu itu minta untuk ke Papua Barat. Dia bilang yang bisa lawan Domingus hanya Elisa. Saya bilang terima kasih. Tapi kalau untuk lawan Domingus belum bisa. Saya siap saja kalau ada perjalanan ini tiada rotan akar pun jadi. Maksudnya kalau Bapak Domingus ini ada masalah, ada hal apa begitu baru saya siap untuk melanjutkan apa ya. Jadi kami bicara sekitar itu. Tidak tahu bahwa nanti ada provinsi Papua Barat Daya. Sekarang Papua Barat Daya hadir. Dalam pergumulan itu, ya saya diperhadapkan itu berdoa dan terbayang. Jadi firman Tuhan ini kan di Mazmur 90 kan atau 91 tuh. Usia kita ini kan manusia ini kan hanya 70 tahun. Bisa lebih dari 70 tahun. Tapi catatan kakinya kebanggaannya adalah penderitaan. Kalau tidak salah begitu. Saya pikir-pikir, saya tahun ini itu pas saya 60 tahun. Jadi masih ada 10 tahun. Saya pikir 10 tahun ini saya bisa bikin sesuatu untuk kampung halamanku.
Itu juga yang menginspirasi saya untuk mengambil keputusan untuk meninggalkan Papua Selatan. Saya datang bukan untuk menyusahkan orang lain, tapi saya datang ikut bertarung secara fair. Bersama-sama dengan saya punya saudara-saudara yang lain, kita jalan sama-sama. Nanti rakyatlah yang memilih di antara kami semua yang terbaik menurut masyarakat. Dan kita percaya semua boleh berusaha, tapi yang jadi gubernur itu kan Tuhan yang menentukan. Jadi sudah ada di tangan Tuhan. Sebabnya kita kerjakan bagian kita. Hari ini saya ada di sini, saya melaksanakan kewajiban saya untuk laporan ke DPP. Mungkin nanti Pak Wayangkau juga datang, atau Pak Lambert dengan pasangan juga mungkin datang. Silakan, partai ini harus terbuka untuk semua orang. Keputusan itu ada di DPP, tapi dalam keyakinan bahwa saya pasti akan mendapat prioritas yang pertama. Karena kami semua kader, tapi prestasi juga ya. Jadi kader prestasi. Jadi kalau ini saya sudah bisa. Ya di sana juga saya bangun kantor sekretariat PDI Perjuangan juga seperti di sini. Dan kerja-kerja di partai, kontribusi untuk partai kira-kira seperti itu. Jadi PDI Perjuangan ini adalah rumah saya. Nah, bukan berarti partai yang lain tidak. Kita pemilu boleh berbeda partai, tapi gubernur itu hanya ingat Elisa Kambu. Nanti di bupati silakan berbeda pilihan bupati, tapi gubernur ingat Elisa. Oke, kira-kira begitu. Terus yang berikut, saya ingin sampaikan untuk Bapak Ibu saudara sekalian bahwa mungkin selama ini kamu tunggu saya, menanti-nantikan saya. Tapi saya bilang begini, untuk apa saya mau datang ketemu Bapak Ibu? Saya harus pegang rekomendasi dulu baru bisa datang. Tapi karena ini perintah partai, saya terpaksa kerjakan ini. Kalau tidak, saya tidak bisa ada pertemuan. Nanti sudah ada rekom dulu saya pegang, baru saya akan datang. Ya datang sini ini keluarga semua, jadi tanpa saya tidak datang tuh yang kawin perempuan kamu, ingat prioritas berapa. Yang perempuan kamu dapat TTK, dapat nenek itu ingat susu. Yang melahirkan kita ingat, kamu yang keluarkan kita. Jadi tidak ada cerita itu. Nah, tapi yang ini nanti waktunya baru kita bicara. Itu sebabnya saya bilang, Bapak Ibu tunggu, nanti kalau Tuhan izinkan, setelah saya sudah mendapatkan rekomendasi, saya akan datang. Jadwal saya sudah ada. Pertama, sebelum deklarasi saya akan ke Inawatan. Karena ini tempat ini saya dulu dengar, tapi sampai dengan hari ini saya belum tahu. Dan saya harus datang lihat supaya. Yang kedua ini daratan sebelah sana, Mare, sampai di Ayawasi. Nanti dari Inawatan, rencana pesawat ke Inawatan baru pakai perahu, putar kais naik sebelum deklarasi nanti. Itu seperti itu. Jadi terima kasih untuk Pak Ketua DPC dengan jajaran yang menyediakan waktu ini untuk saya bisa ketemu. Saya ingin pesan untuk Bapak Ibu saudara-saudara kalian, kalau pulang ada yang tanya bilang Pace sudah siap. Kasih tahu anak mantu, kasih tahu bapak mantu, kasih tahu ipar, kasih tahu saudara, kasih tahu istri, kasih tahu suami, yang masih muda-muda kasih tahu pacarmu. Pastikan, kasih tahu kamu pacar. Kalau tidak bergabung, kasih keluar dia.
Oke. Jadi nanti kasih tahu orang, bilang Pace sudah siap begitu. Yang lain-lain nanti kita setelah rekomendasi, deklarasi baru kita akan anu teh foto bomairan. Kamu semua berdoa supaya kali ini hanya orang Mebrat saja. Mau saya kal Lamber kal Bernat kal, yang penting orang Mebrat. Kira-kira begitu. Jadi kami tiga itu sama. Lambert, Bernat, saya, mungkin juga Gabriel, itu kita orang Mebrat sini. Kalau saudara kita yang lain, mungkin dari Moi juga ada, itu kita punya keluarga juga. Yang dari Sawiat, Tehik, Kokoda kalau ada, yang penting orang Papua karena dikunci di Otsus. Nah, teman-teman yang bukan orang Papua mohon dimaklumi. Karena bukan maunya kita, ini sudah dikunci. Nah, jadi kita hormat yang itu, yang lain silakan kamu masuk dan bermain. Bupati, wali kota silakan, tapi provinsi sudah dikunci. Jadi beri kesempatan untuk anak-anak Papua. Oke. Jadi nanti kita akan ketemu di situ. Jadi maksud saya tadi saya bilang ini, saya nanti kalau sudah penetapan, saya datang di sini satu kali saya kasih tunjuk muka saja. Kita akan konsentrasi di Kota Sorong dan Kabupaten Sorong. Anu teh betul betul. Teman-teman kamu punya teman-teman kah? Kamu punya kenalan kah? Rekan kerja kah? Kamu kasih tahu orang. Itu kira-kira seperti itu. Dan yang terakhir, mohon izin, nanti setelah ini saya balik lagi ke ASJ. Karena pasukan dari Sorong Selatan tadi datang itu sekitar ada 8 atau 9 mobil. Jadi mereka ada tunggu di sana, saya harus balik untuk ketemu dengan mereka lagi. Mohon dukungan doa supaya kita semua sehat. Tuhan beri hati yang baik supaya kita semua orang bisa menentukan pilihannya dengan tepat untuk kemajuan Papua Barat Daya. Ini provinsi baru, jadi harap siapapun yang terpilih nanti harus menjadi bapak untuk semua orang. Tidak boleh diskriminatif, walaupun lawan politik. Saat bertarung silakan, tapi selesai itu sudah teman, sahabat, rekan, jadi harus bersatu. Tidak boleh berkelanjutan. Saya dulu pemilu kada itu begitu. Selesai pemilu, pelantikan, pulang ke Asmat, hari pertama itu ibadah. Hari kedua itu saya bubarkan tim sukses. Hari ketiga baru saya masuk kantor. Saya jadi bupati Asmat, bukan jadi bupati untuk tim sukses. Tapi yang kerja capek-capek juga tidak usah kecil hati. Agama apa saja mengajarkan bahwa yang menabur pasti menuai, yang menanam pasti memetik. Jadi yang di situ tuh kita setahu, kita sebaku tahu, tapi kamu tidak boleh datang ganggu kita saat kita kerja. Jadi kita pasti lancar lah yang begitu-begitu. Tapi kalau datang ganggu, sudah lebih baik di luar saja daripada tiap hari ganggu. Nah itu demi untuk ya kebersamaan, karena bangun negeri ini harus sama-sama. Tidak bisa satu kelompok tertentu. Apalagi provinsi. Kita orang Papua saja tidak bisa. Tapi hanya karena memang dikunci di undang-undang, jadi terpaksa hanya orang Papua saja. Tapi yang lain tidak ada. Dikunci itu hanya gubernur dan wakil gubernur. Tapi kesempatan yang lain tetap buka untuk semua anak bangsa. Ini harus kita sama-sama. Bangun rumah ini kita jaga sama-sama. Ini kita rumah kita. Rumah ini harus kita rawat sama-sama. Rumah ini harus kalau bisa makin hari makin baik. Bersih. Nah, semua orang yang masuk bisa tidak kena hujan, tidak kena panas.
Itulah hadirnya provinsi ini. Nah, mungkin sementara begitu, Pak Ketua dengan teman-teman harap hal yang sama juga nanti dilakukan untuk kandidat yang lain kalau memang mereka berkenan datang ke sini. Partai ini terbuka untuk semua orang. Yang terakhir, jadi nanti untuk bupati ini saya tidak menentukan pilihan untuk siapa, tidak ada. Saya netral di tengah. Yang urusan tim sukses bupati, boleh sebut saya punya nama di mana-mana, silakan. Tapi jangan kamu pernah bermimpi bahwa nanti saya datang, saya arahkan atau saya menyebut salah satu di antara kandidat, karena kandidat itu adalah semua orang terbaik Maibrat. Dan itu keluarga semua. Yang penting silakan berbeda, tapi ingat gubernur hanya Elisa Kambu. Kalau Tuhan izinkan, tapi Lambert juga bisa, Barat juga terserah dari hati. Saya rasa demikian. Mohon maaf. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Mesias anak Allah yang hidup, Tuhan yang berkuasa di sorga dan di bumi, Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kami anak-anak-Mu. Kami puji nama-Mu, kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan nama-Mu, kami muliakan nama-Mu. Kami sanjung Engkau Tuhan, sebab Engkau Tuhan kami, Allah kami dan Raja kami. Engkau Juru Selamat kami. Terima kasih untuk penyertaan, perlindungan dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas setiap kehidupan kami anak-anak-Mu. Karena kuasa-Mu, karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu, Tuhan mengizinkan kami boleh ada di tempat ini dalam pertemuan sosialisasi persiapan pemilu kada antara hamba dengan keluarga besar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Maibrat di tempat ini. Kami berdoa untuk semua orang yang hadir hari ini. Tuhan lebih mengenal mereka daripada hamba. Tuhan tahu semua yang ada dalam pikiran dan perasaan mereka. Semua yang tersembunyi pun Tuhan tahu. Itu sebabnya kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kendalikan hati mereka semua. Taruh di hati mereka hati yang penuh dengan kasih, hati yang penuh dengan kerendahan, hati yang berserah kepada Tuhan. Tumbuhkan dalam diri kami semua komitmen untuk bersatu, bersama-sama dalam upaya bersama untuk memenangkan pemilu kada 2024 ini. Pemilihan gubernur Provinsi Papua Barat Daya boleh berlangsung dalam keadaan aman, tertib, dan sukses. Hamba-hamba-Mu ini akan kembali ke tempat mereka masing-masing. Kami mohon berkat-Mu atas mereka, penyertaan, perlindungan, dan pemeliharaan Tuhan. Tuhan tibakan mereka di tempat tujuan mereka dengan selamat. Terima kasih Tuhan Yesus. Bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Dijauhkan dari timur, barat, utara, selatan berbagai gangguan, ancaman yang ingin mengancam keselamatan dan kenyamanan kami, keamanan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kendalikan kami dengan kekuatan Roh-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Orang-orang yang mengasihi kami, orang-orang yang terus berdoa untuk kami, orang-orang yang terus memberkati kami. Kami berdoa Tuhan mengasihi mereka, ampuni semua dosa mereka, dan Tuhan memberkati mereka. Buka tingkap langit, curahkan berkat-Mu berlimpah-limpah atas kehidupan mereka. Berkati ketua dan pengurus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kabupaten Maibrat, para pengurus PAC, anak ranting, di dalam nama Tuhan Yesus. Ikat kami semua menjadi satu di dalam tali kasih-Mu. Biar oleh kekuatan kuasa-Mu kami bergandengan tangan, bergerak bersama, melangkah, berjuang untuk terus memajukan partai ini, terlebih khusus dalam rangka pemenangan pemilu kada 2024 ini. Saat ini kami berdoa untuk semua orang yang merencanakan kejahatan bagi kami.
semua orang yang tidak mengasihi kami, semua orang yang memfitnah, membenci kami, mereka yang meremehkan kami, mereka yang merendahkan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon belas kasihan-Mu ya Bapa. Kasihani mereka, ampuni semua dosa mereka, dan Tuhan memberkati mereka. Bawa mereka kembali ke jalan yang benar. Datang kepada Tuhan, menyesali perbuatannya, memohon pengampunan dari Tuhan sendiri. Bapa, terima kasih Tuhan. Semua kehidupan kami, rumah tangga kami, keluarga kami, anak-anak kami, masa depan kami taruh dalam otoritas-Mu. Biar Tuhan yang mengendalikan. Mulai hari ini, besok, terus kekal selama-lamanya. Kami semua ada di dalam perlindungan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Anak Allah yang hidup, kami mengucap syukur dan mengakhiri pertemuan kami sore hari ini dengan mengembalikan pujian, hormat dan kemuliaan serta sembah hanya untuk Tuhan. Haleluya. Semua kita yang percaya kita katakan amin.